adalah senyawa heterogen nonpolar yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter, benzo, atau kloroform. Lemak atau lipid juga terdiri dari molekul karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Lipid berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, larut lemak, menghemat protein, memberikan rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, dan menjaga suhu tubuh. Perbedaan lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati berasal dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan. Lemak nabati mengandung asam lemak tak jenuh, misalnya minyak kelapa, kacang tanah, kacang kedelai, buah alpukat. Lipid hewani. Lipid hewani berasal dari bahan makanan yang terdiri dari hewan, asam lemak tak jenuh, seperti daging ayam, mentega, margarin, putih telur, dan susu. Lipid menurut sifat hidrolis. Lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan terhadap metabolisme hewan dan tumbuhan. Larut dalam air. Lipid memiliki sifat tidak dapat terlarut dalam air, tetapi dapat terlarut dalam pelarut organik. Unsur-unsur lipid. Lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Kelompok besar lipid yang pertama itu lipid sederhana atau simple lipid. Lipid sederhana merupakan ekstrak gugus asam lemak dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Yang kedua tuh lipid kompleks atau kompleks lipid merupakan ekstrak gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul cair seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Yang kedua itu ada lipid kompleks atau kompleks lipid, merupakan ekstrak gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Kompleks juga berikatan dengan molekul cair seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu, merupakan ekstrak gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Kompleks juga berikatan dengan molekul cair seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Yang ketiga itu ada turunan lipid atau derivat lipid, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar seperti eikosanoid, isoprenoid, badan karton, dan sebagainya. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tak jenuh. Iod Hubble digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali menjadi warna asal atau bening. Uji eliminasi lipid. Uji ini dilakukan untuk melihat sifat lipid, yaitu molekul nonpolar yang hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar, kloroform, eter, metilen, atau alkohol, sehingga bila dilarutkan dalam pelarut polar lipid tidak akan homogen dan dengan larutan tersebut. Halo teman-teman, kali ini kita akan praktik uji ketidakjenuhan lipid. Bahannya ada minyak goreng kelapa sawit yang baru, iodin atau betadin, garpu, dan juga ada wadah yaitu mangkok. Nah, cara kerjanya gampang kok. Pertama, kita tuang minyak baru secukupnya ke dalam mangkok. Lalu kita beri 5 tetes iodin atau betadin ke dalam minyak baru tersebut. Nah, jika sudah, sekarang kita aduk-aduk sampai kira-kira tercampur semua ya.
Jadi hasilnya minyak goreng ini termasuk asam lemak jenuh karena saat diberi iodin, butirannya masih ada dan tidak dapat larut di dalam minyak tersebut. Nah, sedikit informasi lagi teman-teman, minyak goreng kelapa sawit termasuk asam lemak jenuh 50% dan asam lemak tak jenuh 50%, karena minyak goreng kelapa sawit ini mengandung asam palmitat 44% yang tergolong ke dalam lemak jenuh dan mengandung asam oleat 39% yang tergolong ke dalam asam lemak tak jenuh. Sediakan minyak jelantah. Minyak jelantah menggunakan iodium ataupun betadine selama 5 tetes. Homogenkan minyak jelantah dengan iodium menggunakan PT4. Oke, baiklah, selama 10 menit saya diamkan. Hasil dari minyak jelantah ini mengandung lemak jenuh. Kenapa? Karena warna dari iodium ini masih ada, masih berwarna merah dan berbintik-bintik, yang artinya minyak jelantah ini mengandung lemak jenuh. Halo, saya di sini akan mencoba atau menguji air gula apabila dikasih iodin. Iodin apakah mengandung lemak jenuh ataupun sebaliknya. Setelah itu kita masukkan 1 sendok gula, lalu kita larutkan menjadi satu antara air dan gula tersebut. Setelah itu kita menggunakan iodin, 5 tetes iodin ditaruh ke gelas yang sudah tercampur rata dengan air dan gula. Setelah itu kita homogenkan. Jadi apabila air gula dicampuri betadin ataupun iodin, maka akan terlarut. Jadi air gula dicampur iodin mengandung asam lemak tak jenuh. Di sini saya akan mempraktikkan asam lemak tak jenuh menggunakan minyak zaitun dan juga betadine. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pertama minyak zaitun dan yang kedua betadine, dan ketiga sendok, keempat ada ketumbar, kelima ada mangkok. Caranya adalah masukkan 2 sendok minyak zaitun ke dalam mangkok dan ditambahkan dengan 5 tetes betadine. Lalu ditambahkan dengan betadine. Satu, dua, bisa dilihat bahwa minyak zaitun dengan betadine menyatu. Dari praktikum ini didapatkan hasil bahwasannya minyak zaitun sebelum diberi dengan betadine atau iodin mula-mula berwarna bening, setelah dicampur dengan iodin berubah warna menjadi warna kuning. Dan dapat saya simpulkan bahwasannya minyak zaitun bila dicampur dengan iodin merupakan asam lemak jenuh karena dapat bersatu dan tidak terdapat butir-butir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan praktik uji ketidakjenuhan. Alat dan bahan yang telah disiapkan yaitu ada mangkok yang berisikan margarin cair, iodin, dan batang pengaduk. Pertama-tama, tambahkan iodin sebanyak 5 tetes ke dalam mangkok yang berisikan
margarin cair, setelah diteteskan kita homogenkan. Setelah dihomogenkan, kita amati dan di sini terdapat butiran. Kita amati bahwa sampel ini terdapat butiran atau presipitat iodin yang menunjukkan bahwa sampel ini mengandung asam lemak jenuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tentang ketidakjenuhan. Alat dan bahan adalah susu UHT yang cair, kemudian betadin atau iodin, kemudian sendok atau pengaduk. Langkah yang pertama adalah kita cairkan susu UHT apabila dia bubuk. Kemudian teteskan betadin 5 tetes. Nah, inilah hasil ketika susu UHT dikasih tetesan betadin atau iodin, seperti tidak tercampur. Namun kita lihat setelah diaduk apakah bisa tercampur. Seperti yang bisa terlihat sekarang bahwasannya warna iodin atau betadin menghilang. Hal ini dapat dikesimpulan bahwasannya susu UHT tidak mengandung asam lemak jenuh dikarenakan tidak berubah warna dan bisa terlarut. Seperti itu. Di sini saya akan melakukan praktik uji emulsi terhadap air, minyak, dan sabun. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu air, minyak, dan sabun. Di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa alat, yaitu alat pengaduk. Di sini saya menggunakan 1 buah sumpit, kemudian gelas bening, yang tujuannya agar kita lebih mudah untuk mengidentifikasi larutan. Di sini saya juga sudah menyiapkan tisu. Baik, yang pertama campurkan minyak dan air terlebih dahulu. Bisa dilihat air dan minyak tidak dapat menyatu. Kemudian kita tambahkan sabun. Setelah ditambahkan sabun, bisa dilihat minyak dan air yang tadinya tidak menyatu dapat menyatu dengan baik dengan adanya pengemulsi yaitu sabun. Hasil uji emulsi atau kelarutan pada minyak baru, air, dan sabun menunjukkan bahwa terjadi emulsi. Hal ini ditunjukkan karena sebelumnya air dan minyak menunjukkan adanya 2 fase cair yang tidak tercampurkan yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis dan juga tegangan permukaan. Namun saat diberi perlakuan yaitu ditambahkan dengan sabun dan dihomogenkan, minyak akan bercampur dengan air sabun. Sabun sebagai emulsifier digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan antara 2 fase yang dalam keadaan normal tidak saling bercampur sehingga keduanya dapat teremulsi. Hal ini dikarenakan sabun memiliki molekul amplifik, yaitu memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik atau gugus yang suka air dan suka lemak dalam satu molekul. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan percobaan praktikum yaitu mengenai uji pembentukan emulsi lipid. Nah, di sini saya menggunakan bahan-bahannya yaitu ada minyak baru, kemudian ada air, dan ada soda kue atau natrium bikarbonat. Sedangkan alat-alatnya saya menggunakan ada gelas kaca yang bening, kemudian ada sendok yang akan saya gunakan sebagai pengaduk. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan percobaannya. Yaitu yang pertama kita
masukkan 3 sendok air ke dalam gelas, 3 sendok makan. Nah, kemudian kita masukkan 4 sendok minyak baru. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa minyak dan air tidak dapat menyatu. Kita akan coba kocok apakah dia akan menyatu. Setelah kita kocok, minyak dan air juga tidak dapat menyatu. Nah, yang minyak dan air yang sudah dikocok tadi hasilnya tidak menyatu. Kemudian kita tambahkan soda kue atau natrium bikarbonat, yang mana di teorinya natrium bikarbonat merupakan termasuk bahan pengemulsi. Nah, kita akan coba menambahkan natrium bikarbonat ke dalam minyak yang sudah ditambahkan air. Kita tambahkan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan coba diamkan selama beberapa saat. Nah, ini dia minyak dan air, terus ditambahkan natrium bikarbonat atau soda kue yang telah kita diamkan. Dia akan kembali terpisah, yang sebelumnya tadi sempat menyatu sebentar. Kemudian setelah didiamkan selama beberapa saat, dia akan kembali terpisah. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa soda kue memang termasuk ke dalam bahan pengemulsi, tetapi bahan pengemulsi yang memiliki sifat yang tidak stabil. Maka dari itu, dia ketika dicampurkan dengan minyak dan air, dia sempat menyatu selama beberapa saat. Namun setelah didiamkan, maka dia akan kembali terpisah seperti ini. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa waktu pendiaman juga mempengaruhi hasil dari uji pembentukan emulsi lipid. Saya akan melakukan uji emulsi, yaitu telur dicampur dengan minyak dan air. Pertama-tama, telur dicampur dengan minyak 5 sendok makan. Air 2 sendok. Lalu aduk sampai homogen. Jadi kesimpulan saya untuk percobaan minyak dan telur dan air, dia akan larut tapi hanya sesaat. Setelah didiamkan, dia akan terpisah dan membentuk bulir-bulir seperti ini. Sini saya akan praktikkan ketidakjenuhan alat dan bahan, mangkuk dengan berisikan minyak dan mangkuk berisi air, dan mangkuk kosong terakhir sendok. Pertama-tama kita masukkan 5 sendok minyak, lalu kita masukkan air sebanyak 5 sendok. Lalu kita aduk atau kita homogenkan. Dan inilah hasilnya.